Menikmati Kampung Rosok. Terima kasih saudara-saudara penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini kita betul-betul bahagia dengan hentak-hentakan tambur, suara gong, dan begitu lantungan kendang yang begitu nyaring tadi membuat kita menjadi bergairah lagi. Seakan-akan dunia itu tidak ada kesusahan dan tidak ada kekurangan. Yang ada adalah kebahagiaan. Inilah pentingnya dunia seni di tengah-tengah masyarakat kita. Dan adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kecil itu memainkan grupnya yang bernama Garuda Putih yang dipimpin oleh Pak Suryono. Tepatnya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekarang kita berada di suatu kampung. Kampung dengan desa itu lain. Desa biasanya di sana masyarakatnya hidup dalam pertanian, perikanan, mungkin perkebunan, ada lahannya, ada ladang. Tetapi kampung adalah kumpulan orang-orang yang berbagai profesi. Ada pegawai, ada tukang, mungkin ada petani, ada jasa, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa kampung inilah rumah dan kampung inilah tempat surga mereka untuk hidup. Oleh karena itu kita akan mencoba hari ini mengambil judul dari kampung untuk kampung. Tepatnya Kampung Cempluk ini ada di desa, di Dusun Sumberjo, desanya Kalisongo, kecamatannya Ndau, Kabupaten Malang. Kelihatannya memang wilayah kabupaten, tapi kalau ke kota cukup naik becak 2 menit sudah nyampe di kota, tepatnya di sebelah barat Universitas Merdeka Malang. Kelihatannya berkali dan hari ini kita akan mencoba mendekati kepada tokoh-tokoh desa yang hari ini ada di depan kita semuanya. Beliau adalah Bapak Kepala Desa yang ada di sini juga. Beliau adalah Bapak Ahmad Yani, ya Bapak Ahmad Yani, Bapak Kepala Desa, gitu. Pak Siswanto. Pak Siswanto, oh Pak Siswanto. Iya Pak Siswanto, lalu Pak Budi Santoso, tokoh masyarakat, beliau ada di sana yang batik-batik itu. Lalu Pak Priyo Sunanto Sidi, ini tokoh masyarakat, penggerak seni budaya juga. Lalu Pak Ahmad Yani, ini ini beliau Pak Ahmad Yani. Lalu juga di sini tidak kalah
ketinggalan supaya masyarakat sehat, ada latihan silat, ada latihan ini dan sebagainya yang kebetulan dikoordinasi oleh Bapak Nur Salim ada di sebelah paling kanan saya. Ya, tepuk tangan untuk bapak-bapak ini. Ya. Penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita memang akan mencoba dan mudah-mudahan daerah yang lainnya juga bergairah seperti masyarakat di sini. Kami mulai saja dari Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa, Pak Siswanto ini Pak. Ini sebenarnya di mata desa, Kampung Cempluk itu bagaimana pengaruhnya terhadap desa secara umum? Saya Siswanto, Kepala Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan adanya kegiatan dari khususnya Dusun Sumberjo yaitu Kampung Cempluk, bahwasanya desa ini berharap kegiatan ini adalah suatu kegiatan uri-uri kebudayaan. Bukan hanya itu saja, tetapi arah ke depan yang kita pentingkan dari kegiatan ini, bahwasanya Desa Kalisongo yang sudah berbatasan langsung dengan Kota Madya Malang, itu kami berharap nilai-nilai budaya yang ada, karena desa Kalisongo ini masyarakatnya sudah heterogen, masyarakat semi perkotaan, tetapi kita berharap bukan kita berpikir ke arah ke belakang, tetapi kita berharap bahwasanya kebudayaan kita itu yang dari nenek moyang itu akan tumbuh kembali di wilayah Desa Kalisongo, khususnya Desa Dusun Sumberjo. Jadi dengan festival Kampung Cempluk ini kami berharap nanti itu budaya yang ada di nenek moyang kita terdahulu seperti kerja bakti, seperti membantu warga yang lain, itu akan tumbuh kembali, tidak seperti masyarakat modern yang sudah lupa dengan tetangga atau masyarakat sekeliling. Itu harapan kami. Jadi kita kembali menjadi masyarakat yang peduli akan lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Itu harapan kami. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ke Pak Budi Santoso sekarang. Pak Budi, mungkin masyarakat yang nonton hampir se-Jawa Timur, bahkan streaming sampai ke luar negeri juga, pengen tahu namanya kok Cempluk tuh sejarahnya bagaimana Pak? Terima kasih. Dinamakan Kampung Cempluk itu riwayatnya begini. Dusun kita, khususnya Dusun Sumberjo ini adalah dusun yang terisolir. Sebelum ada pembangunan masuk seperti perumahan-perumahan itu, kampung kita ini terisolir karena di sebelah timur itu ada sungai. Jalan menuju kota tidak ada. Kemudian masyarakat di sini masih menggunakan alat penerangan itu dengan lampu sentir yang biasa kita sebut dengan lampu cempluk, yang dibuat dari kaleng cat atau dari rongsokan lampu neon yang sudah rusak dengan diberi sumbu. Itu sampai akhir-akhir tahun 80-an masih digunakan. Karena listrik itu masuk baru tahun 80-an atau tahun 82 kurang lebih. Sehingga pada waktu-waktu itu kita itu memang betul-betul kampung yang terisolir, sehingga kampung ini dinamakan Kampung Cempluk. Jadi terima kasih. Masih bangga dengan sejarah semangatnya Cempluk itu tadi Pak ya. Terima kasih. Ya. Antara Bapak Kepala Desa dan Pak Budi tadi ada kesinambungan. Bapak Kepala Desa mengendaki bahwa kampung ini meskipun mepet dengan kota yang penuh dengan teknologi, informasi, orang semakin individu, semakin tidak mau kenal tetangga, tapi kalau bisa kampung ini tetap merupakan satu paguyuban, kegotong royongan dan kesatuan. Sangat hebat sekali. Lah, ini Pak Priyo. Pak Priyo ini cara-cara untuk menggerakkan masyarakat sehingga yang terkecil sampai yang tertua, sampai yang sepuh-sepuh kelihatannya sumringah. Ini ya wajahnya itu betul-betul gembira. Kelihatan bahwa kampung ini tidak ada prasangka satu dengan yang lainnya. Pak Pri sebagai orang sini yang lama bermasyarakat di sini,
Bagaimana cara membina mereka seperti ini kurang lebih? Dari cara kami membina masyarakat yang ada di sini, bahwa masyarakat di Desa Kalisongo ini mereka sangat menghargai sekali budaya bangsa yang selama ini sudah hampir punah. Masyarakat Kalisongo adalah masyarakat yang cinta budaya, yang cinta seni, yang cinta akan adanya kedamaian. Sehingga mereka karena satu sikap, apa yang dinamakan cempluk tadi, walaupun hanya sekedar cempluk, tapi cempluk ini pernah berjasa kepada bangsa dan nusa bangsa ini. Karena apa? Sebelum adanya listrik, cempluk ini sudah berjasa. Makanya dengan adanya kampung cempluk ini, namanya cempluk ini, masyarakat hendaknya tolong masyarakat yang termarginalkan ini, walaupun bagaimanapun mereka berjasa demi bangsa dan negara ini. Lalu kira-kira jenis keseniannya yang ada di kampung sini apa aja? Untuk jenis kesenian yang ada di Kampung Cempluk ini, salah satunya ada Barong Singoyudo, yang mana dipandegani oleh Bapak Satuin. Terus tadi juga ada Garuda Putih, ini yang dipandegani oleh Bapak Yono. Ya. Terus ada Jaranan Turonggo Mulyo Budoyo, yang mana dipandegani oleh Bapak Sutrisno. Terus ada Sencak Silat Pancamanunggal yang dipandegani oleh Bapak Nur Salim. Sedangkan ya syukur alhamdulillah bahwa dengan adanya warga-warga ini yang berkiprah dalam bidang seni, sehingga nanti pada ya festival Kampung Cempluk yang datang ini, teman-teman dari Hongaria dan Jerman bersedia ikut hadir dan ikut menyemarakkan festival yang diselenggarakan oleh masyarakat kecil ini. Terima kasih. Iya. Ternyata sumbangsih rakyat terhadap bangsa dengan banyak cara dan banyak jalan. Paling tidak berkesenian, berbudaya, nguri-uri leluhur seperti pesan Pak Kepala Desa tadi. Dan ini semua sudah barang tentu merupakan modal dasar yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu saya harapkan dan kami harapkan, bahkan kita harapkan, semuanya saja yang merasa ada di desa atau di kampung jangan patah arang dan tetaplah bersemangat apapun yang terjadi. Semua itu kekuatan bangsa tergantung kepada pribadi orang per orang. Kalau orang per orang sudah kuat, sehat, merasa salah satu di antara mereka, itulah kegotong royongan. Dan masih jangan kemana-mana, kita bedah terus dari kampung ke kampung dengan semangat kiprah jati. Bung Rasa. Iya.
Dama TV yang kami muliakan, tidak ada bosan-bosannya kita mendengarkan taan tebang tadi itu. Suatu desa pasti berkumpul berbagai dan bercorak ragam masyarakat dengan pola hidup dan cara hidupnya. Dan semuanya itu sudah barang tentu menjadi bahan-bahan yang dirembuk oleh desa itu. Oleh karena itu kita mohon Bapak Ahmad Yani sebagai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa, tolong Mbak sampaikan potensi masyarakat sini dengan segala kemiliannya untuk BPD ini lalu menjadi program-program yang bagaimana? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jati, Sugeng Rawuh, Kipra Jati yang mungkin pagelaran ini bareng bersama masyarakat Pak ya. Mungkin kalau tidak salah insya Allah mungkin yang pertama mungkin. Begini Pak, memang kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mana tupoksinya Pak, tugas dan fungsinya di samping sebagai mitra kerja kepala desa, kita juga mempunyai fungsi adalah sebagai menerima wadah aspirasi masyarakat Pak. Di samping itu ada yang tak kalah pentingnya adalah BPD ini wajib melindungi adat istiadat dan budaya yang ada di desa Pak. Jadi untuk tingkat desa insya Allah nggak khawatir kalau budaya itu kita akan habis. Justru yang kita khawatir di tingkat nasional Pak. Sampai kita ini bagaimana berangkat dari keprihatinan kita, budaya kita yang diklaim oleh Malaysia. Padahal, nah untuk itu karena mungkin kita ini generasi dua zaman Pak, mungkin zaman Orde Baru dan Reformasi, mungkin Bapak Jati ini yang mungkin 4 zaman ya, istilahnya tokoh budayawan di Malang Raya ini mungkin nanti bisa sedikit mengejawantahkan ada pepatah luhur Pak. Nah ini pepatah luhur, ajine diri dumunung ing lati, ajine raga dumunung ing busana. Lah ajine bangsa saka budaya. Lah ini mohon nanti dikupas juga oleh Kipra Jati. Mungkin kesempatan ini tadi dari Bapak Priyo sudah menyentil masalah budaya, masalah bangsa, ini saya perjelas lagi Pak. Untuk potensi Desa Kalisongo, alhamdulillah untuk tingkat desa ini tidak ada kendala Pak, karena dilandasi oleh semangat gotong royong, semangat luhur ini Pak, yang tidak bisa dihilangkan ini. Kalau mungkin di sana Pak, kalau di Malaysia orang-orang kita TKI yang dari Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, dia main reok Ponorogo itu dibiayai Pak oleh pemerintahnya sana, oleh pemerintah diraja kerajaan Malaysia Pak. Lah, sedangkan mungkin di Indonesia kok belum pernah terdengar Pak. Lah, kenapa di Kampung Cempluk ini khususnya umumnya di Kalisongo ini bisa eksis? Karena ada satu kekuatan, satu amunisi yang besar, yaitu gotong royong, semangat gotong royong. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Bukan main. Coba bayangkan, ya bayangkan. Beliau sebagai Badan Permusyawaratan Desa mempunyai gambaran yang sangat hebat sekali. Tadi ada 3 moto. Satu moto ada 3 misi. Ajining diri, hati, manusia, kewibawaan atau tidak tergantung bagaimana tutur bahasa kita. Karena kata-kata merupakan teknis pergaulan, komunikasi, silaturahmi, dan lain sebagainya. Ajine diri tergantung pada bagaimana baik dan jeleknya berbusana. Berbusana itu berpakaian. Kalau pakaiannya rapi, kalau indah, berarti orang itu hatinya rapi dan hatinya indah. Untuk indah, rapi tidak harus mahal, sederhana boleh, asal bersih, serasi, dan tidak compang-camping. Dan tadi beliau juga mengatakan, ajine suatu bangsa tergantung kepada budaya. Itu tepat sekali. Bahkan beliau mensitir di negara lain, TKI kita yang berangkat ke Malaysia misalnya. Di sana dia nari
kuda kepang atau nari jaipong dibiayai oleh pemerintah setempat. Apakah Indonesia juga seperti itu? Itu paling tidak tadi yang ditanyakan oleh Bapak BPD tadi itulah. Lalu Pak Budi Santoso, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ritual desa atau kampung biasanya apa aja Pak di sini? Terima kasih. Kegiatan-kegiatan ritual kampung ini ada beberapa. Sebagai contoh, ada seperti selamatan bersih dusun, ada selamatan bersih desa, diikuti oleh beberapa katakanlah kesenian-kesenian yang kita tampilkan begitu. Begitu ya. Ya, terima kasih, memang gairah sekali dan boleh tepuk tangan untuk desa kita. Kembali ke Pak Mas Priyo nih, Mas Priyo. Bagaimana bisa mengajak anak-anak yang masih tingkat sekolah dasar sampai yang spo-spo, yang tua-tua bisa menjadi satu kesatuan karya seni atau paguyuban itu bagaimana Mas caranya? Jadi bagaimana cara mengajak masyarakat ikut berkreasi berseni ini adalah hanya satu tujuan mereka. Jadi kami dari masyarakat Kampung Cempluk terutama di Kalisongo ini satu tujuannya yaitu ingin memajukan daerahnya, karena yang mereka ini sangat prihatin, itu ibaratnya sakit hati, hatinya sakit karena dulu itu merasa dimarginalkan. Mereka ingin walaupun sekecil apapun ingin berjuang atau ingin berbuat untuk negara dan bangsanya. Untuk itu mereka bersatu padu, mulai yang kecil, mulai yang besar, yang tua, yang muda, berduyun-duyun, berlomba-lomba ingin memajukan daerahnya dengan mengadakan festival, mengadakan suatu kegiatan yang bersifat seni budaya di wilayah Kampung Cempluk, khususnya di wilayah Desa Kalisongo pada umumnya. Iya, terima kasih ya, tepuk tangan. Berangkat dari sakit hati ternyata. Bagaimana tidak? Ya, Kota Malang itu umurnya sudah lama sekali. Kalau kita menghadap ke timur, di sana kalau malam pada waktu itu lampu-lampu bergemelapan, ya. Rumah gedong-gedong tinggi-tinggi dan mobil-mobil ke sana kemari, dan di sini hanya melihat dengan Cempluk saja. Tetapi ternyata dengan semangat Cempluk, kalau pagi tahu-tahu mukanya sudah hitam semua karena kebul-kebul dan hitam, ternyata dari situlah timbul suatu kesatuan dan persatuan. Nah, ternyata masih indah, kita bedah terus dari ke kampung ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati Sambung Rasa. Ya.
Ya, bermasyarakat yang dalam satu lingkungan disebut kampung. Kehidupan itu selalu bermasyarakat. Binatang pun bermasyarakat. Kita melihat bebek berjalan bersama-sama, satu iring-iringan, ikut komando yang terdepan. Kalau ada sekumpulan kerbau, mereka juga tidak pernah ambiar kemana-mana. Mereka selalu guyup satu dengan lainnya, apalagi manusia. Nah, berbicara masalah kampung, ini ada tamu yang datang di Kampung Cemplok, ada 2 tokoh. Yang satu ini adalah pernah melanglang di dunia di Eropa sana, yang kehidupannya ada musim esnya. Beliau adalah Bapak Insinyur Sundoro, dan yang satu juga salah seorang yang nganglang di Asia, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Bangladesh dan lain sebagainya, yang kita nanti pengen bertanya kepada beliau tentang perbedaan kampung di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, yang spesial di Jawa ini, perbandingannya dengan di luar. Kami dengan hormat Bapak Insinyur Sundoro, mohon diceritakan kepada anak-anak kita, kelebihan kampung kita apa dibanding mereka. Terima kasih Mas Jati Kusumo. Saya diberi kesempatan untuk berhadapan dengan kawan-kawan para bini sepuh dan anak-anak di desa di Kampung Cemplok. Saya melihat perbedaannya itu antara kampung di Indonesia khususnya di Jawa dengan di Eropa itu, semua kampung itu landasan berdirinya suatu negara. Jika kampungnya itu berantakan, maka negara pun ikut berantakan. Jadi sama saja, landasan kampung ini akan menjadi kuat jika ada kemajuan listrik dan komunikasi terutama. Dan ini dibuktikan serentak listrik itu masuk di desa-desa yang sekarang hampir 70% Indonesia itu berlistrik, dan komunikasi masuk di mana-mana. Ternyata perbedaan antara kampung di sini dengan kampung di Eropa itu hampir-hampir melenyap, menuju ke persamaan. Yang dulu saya melihat kampung-kampung di negeri Belanda misalnya, rakyatnya itu rajin, dan di seluruh Eropa itu yang paling maju itu negeri Belanda dari segi pertanian. Itu sekarang sudah kampungnya ditiru oleh kita. Kita sendiri sekarang ditertawakan kalau memelihara ayam gaya lama, sudah memelihara ayam gaya-gaya Eropa, yaitu memelihara ayam horn misalnya. Kambing pun sudah diberi makanan seperti yang ada di Eropa, bukan jenis makanan yang persis dikerjakan seperti nenek moyang kita sendiri. Jadi prinsip gotong royong ini sebenarnya prinsip dasar yang di mana-mana dikerjakan. Bedanya kalau orang Eropa menamakan kolektif, kalau kita gotong royong. Jadi prinsip gotong royong adalah prinsip Pancasila yang harus dikembalikan, Pak Jati. Iya. Ya. Terima kasih. Beliau mengingatkan kepada kita, prinsip gotong royong sangat penting, karena gotong royong adalah raut muka dari Pancasila itu sendiri. Dan beliau tadi juga mengatakan, kita semua seakan-akan sudah tergantung pada dunia barat, tetapi nyatanya tidak. Justru orang-orang kampung yang sudah mengenal teknologi, mengenal informasi dan lain sebagainya, membuka situs-situs Google ataupun dunia maya, kita bisa nambah pengetahuan, sehingga semua yang berat akan menjadi ringan. Nah, kembali ke Pak Gundono, ini yang menjadi penasihat besar seni silat di Asia ini. Ini tolong pengalaman kampung sana dengan sini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berbangga bahwasanya di Malaysia, Reok Ponorogo, kesenian-kesenian yang ada di Indonesia itu dielu-elukan di sana. Karena di sana kalau suatu kegiatan itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau dia tidak mau dibiayai pemerintah, akhirnya kegiatan itu mati. Jadi jangan disalahkan. Itu adalah merupakan kebanggaan kita, karena yang membawa itu orang-orang kita dari Ponorogo, dari Pacitan dan lain-lainnya. Mereka juga merasa itu milik saya. Jadi di Malaysia itu dibilang, oke, kamu bisa bergerak, nanti akan dapat bantuan kalau
itu sudah merupakan seni tempatan. Lah kita juga bangga di Indonesia, walaupun kita tidak dibiayai, artinya keseluruhan oleh pemerintah, tapi saya lihat sekarang ini adik-adik kita masih cinta kepada kebudayaan kita. Jadi jangan menyalahkan, tapi mari kita bersama-sama kita tingkatkan. Kalau perlu kita adakan festival Reok Ponorogo, festival pencak silat pengantin dan lain-lainnya. Terima kasih. Ya teman. Jadi kegiatan-kegiatan kesenian kita memang kelihatannya sudah dicintai oleh masyarakat seluruh dunia ini. Kalau kita pergi ke Amerika anak-anak, di sana menonton gamelan saja bayarnya itu sudah $17. $17 itu kalau $1 9.000 kali 17 sudah 100 lebih. Jadi untuk nonton gamelan yang tidak berbunyi itu membayar Rp100.000 lebih. Coba bayangkan. Jadi tapi tadi diingatkan bahwa kalau orang lain kadang-kadang memiliki, karena kita sendiri tidak pernah memiliki. Oleh karena itu, marilah kita kembali dalam budaya kita. Dan kali ini kita akan mencoba, karena di sini kegiatan olahraganya, keseniannya antara lain adalah silat. Kepada Bapak Nuralim kita mohon kembangan silatnya kita suguhkan. Ya, tepuk tangan. Ya, kita mulai aja. Bangsa mana yang tidak bangga apabila rakyatnya semua bisa bergerak seperti itu? Pasti negara ini akan kuat karena ya semua sehat-sehat. Negara yang sehat, warga negaranya harus kuat. Supaya kuat harus sehat. Karena kalau sehat pikirannya akan menjadi cerdas. Sudah fisiknya loyo, pikirannya buntu. Ya jangan diharap kalau kita hidup kesusahan. Kalau ada kata seperti itu. Dan saudara-saudara, kita masih pengen mendengarkan sesuatu semacam resume
semacam resume itu kesimpulan, tapi jangan kemana-mana, masih nanti akan tetap kita lanjutkan karena kita saat ini masih akan mencoba relevansinya dengan satu kekuatan nasional. Oleh karena itu, penonton Dharma TV yang kami muliakan, ayo kita tunggu sebentar masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, demikianlah. Mulai tadi sampai sekarang gairah kita terus masih melonjak gara-gara hentaan terbang-terbang atau drum-drum sama kendang sama adik-adik yang menggairahkan kita. Sudah barang tentu kita pengen tahu kesimpulan dari kegiatan budaya seni dari kampung menuju ke desa, desa menuju ke kabupaten, provinsi, negara. Nah, oleh karena itu kita akan bertanya kepada sahabat kami, Bapak Dr. Andes Indarwanto, sarjana hukum, beliau seorang dosen sosial politik, sudah barang tentu akan tertarik kesimpulan untuk kegiatan kampung seperti ini manfaat politik untuk masyarakat secara umum atau negara apa Pak Dar? Monggo kami sampaikan. Ya. Terima kasih Ki Jati. Ketika saya amati mulai dari piranti yang dipergunakan, alat musik yang dipergunakan, ini merupakan rangkaian tidak saja milik orang Jawa, tetapi ini sudah juga dipengaruhi dari daratan Cina. Kemudian sampai dengan ke ujung Banyuwangi, kemudian masuk ke daerah Lombok dan Bali. Nah, esensi atau inti dari budaya atau seni itu adalah untuk melembutkan hati. Dengan bersatu padunya masing-masing unsur kultur atau masing-masing unsur budaya yang tadi saya sebutkan dan utamanya yang dari Jawa, ya, ini tentu bagi pemerhati budaya utamanya dan pada budaya politik, maka masyarakat desa Kalisongo yang dalam hal ini diwakili oleh Kampung Cemplok ini mengajarkan kepada para politisi, para negarawan untuk bisa mengasah nuraninya yang paling dalam, sehingga ketika mementaskan permainan-permainan politik sampai dengan membuat kebijakan-kebijakan politik yang diberlakukan tidak saja di tingkat nasional tapi sampai dengan ke Kampung Cemplok ini, maka harusnya idealnya berangkat dari nurani. Dan Pak Sis sebagai kepala desa ya sudah memulai ini Ki Jati. Nah, oleh sebab itu para politisi, calon-calon wali kota, calon-calon bupati, bahkan calon anggota legislatif dan calon pemimpin nasional atau presiden yang akan datang seharusnya tidak malu
belajar pada jenius lokal atau kearifan lokal termasuk yang ada di Desa Cemplok ini. Tidak berlebihan kalau saya menyebut demikian, karena apa? Desa yang kita sebut kalau dalam istilah sosiologi periferal, desa yang ada di pinggiran kota, yang nampaknya cukup lama tidak terjamah dahulunya oleh lampu penerangan listrik. Ini tetap dengan semangatnya yang menggelora, ada Garuda Putih, ya, kemudian ada Turonggo apa tadi, Pak? Turonggo Mulyo, kemudian ada pencak silat, dan Kiprah Jati disemangati dengan pencak silat itu, insya Allah tahun ini baru hari ini ya Pak Ki Jati ya. Nah, oleh sebab itu, nah kalau Ki Jati tadi meminta silat itu dengan kembangannya, maka kita melihat bahwa pada dasarnya silat itu bukan untuk menyerang orang. Pada dasarnya silat bela diri itu bukan untuk membunuh. Pada dasarnya bela diri itu tidak untuk merugikan pihak lain, tetapi justru bela diri atau pencak silat yang salah satunya merupakan tradisi leluhur tanah Jawa ini adalah untuk mengasah keterampilan rasa, keterampilan cita, dan keterampilan karya, sehingga antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya itu bisa saling menghargai. Dengan mengetahui kekuatan dari seorang pendekar, kemudian pendekar mengetahui kelemahan dari pihak lain, maka tidak dipakai untuk saling merugikan, tetapi justru kemampuan pendekar untuk melindungi masyarakat yang ada di sekelilingnya, dan masyarakat yang merasa lemah tidak semata-mata bergantung kepada pendekar, tetapi masyarakat yang lemah itu bersatu padu, saeyek saeko proyo, melu handar beni, ngulat sari rohang rosowani. Nah, inilah kultur yang mestinya dikedepankan, budaya yang dikedepankan oleh anak-anak bangsa ini. Pemerintah juga memberikan kontribusi, memberikan sumbangan pemikiran, memberikan sumbangan pemasaran, dan lebih dari itu juga memberikan sumbangan biaya agar budaya yang ada di Kampung Cemplok dan kampung-kampung Cemplok yang lainnya itu bisa menggelora, tidak data dari kampung ke kampung, tetapi dari kampung menuju kampung kesejahteraan atau kampung globalisasi. Ya. Terima kasih. Jadi jelas sekali bahwa menjadi perangkat negara itu seharusnya sudah harus menyatu dengan masyarakat. Karena rakyat inilah pemilik negara. Rakyat inilah yang wajib untuk ditampung di dalam aspirasi yang namanya visi dan misinya negara. Karena negara ini tidak ada lain, hanya untuk rakyat, sesuai dengan kemerdekaan kita. Harapan terakhir Pak Kepala Desa, Pak Sis, monggo. Harapan terakhir kepada masyarakatnya dan himbauan kepada umum. Terima kasih. Dengan kegiatan Festival Kampung Cemplok yang ada di Dusun Sumberjo Desa Kalisongo, kami berharap bahwasanya kegiatan ini selain untuk menguri-uri kebudayaan yang ada di Desa Kalisongo khususnya dan pada umumnya yang ada di Kabupaten Malang, kami berharap selain itu juga untuk menumbuhkan penghasilan dengan adanya kegiatan itu ada masyarakat yang diuntungkan, yaitu dapat ada penghasilan tambahan dari kegiatan ini. Itu yang lebih utama, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat yang ada di wilayah kami. Dan kami juga menyampaikan terima kasih memang untuk kegiatan kesenian ini semua sudah ada kontribusi dari pemerintah Kabupaten Malang, dari Bapak Bupati Malang Rendra Krisna juga ada sumbangsih untuk kegiatan-kegiatan kesenian. Dan terakhir kami juga berpesan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jati yang telah didukung oleh Dama TV, sehingga kegiatan kami yang ada di wilayah kami ini bisa terekspos ke dunia luar, dunia luas, sehingga bisa dikenal oleh khalayak ramai. Terima kasih. Iya, terima kasih. Monggo, harapan terakhir Pak Budi.
Terima kasih. Pertama, saya akan menyampaikan kesan-kesan saya. Saya sangat terkesan kepada kerukunan, kegotong royongan, kerjasama yang baik antara katakanlah tokoh masyarakat dengan pimpinan dusun maupun pimpinan desa, dengan tokoh-tokoh budaya yang ada di sini, sehingga sampai saat ini kita bersama masih mampu menguri-uri kesenian asli, kesenian nenek moyang kita yang hidup sampai sekarang. Kemudian untuk ke depan, meskipun katakanlah pemerintah kita saat ini belum katakanlah seluruhnya mampu untuk membantu kita, tetapi harapan kita, marilah kegiatan kita yang sudah terjalin dengan baik ini kita teruskan dan kita tingkatkan, sehingga kita akan menjadi pelopor, akan menjadi contoh untuk desa-desa atau wilayah yang lain. Hidup Kampung Cempluk. Hidup. Terima kasih. Ya, demikianlah dari Bapak BPD, monggo harapan terakhir. Terima kasih. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa berjalan untuk tahun-tahun yang akan datang. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kiprah Jati bersama kru Dama TV yang telah mau rawuh wonten dalam Kampung Cempluk mriki. Nah, memang kami dari BPD tidak muluk-muluk, Pak. Semua itu kalau berdasarkan karep ya gampang. Karepe masyarakat kayak apa? Kita sebagai tokoh masyarakat ini tinggal nyempuyung. Kan gitu saja. Kita mendukung. Ya, jadi nggak berat, nggak ada tendensi warna, nggak ada tendensi gambar itu, Pak Jati. Jadi berangkat dari kemurnian tekad, gitu saja, dan semangat kebersamaan, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, memang sederhana sekali memulainya berangkat dari kesederhanaan, kegotong royongan, dan saling mengerti, terutama kekompakan aparat untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat warga desa Kalisongo sini. Dan khususnya hari ini memang kita berada di tengah kegiatan Kampung Cempluk ini. Ternyata cempluk yang berkibar itu, yang hidup itu merupakan pelita di tengah-tengah kegelapan. Pelita memang tidak begitu terang sebagaimana lampu-lampu zaman modern. Tapi pelita pada waktu itu mampu membangkitkan aspirasi, pikiran-pikiran yang besar. Coba bayangkan, abad ke-7, ke-8 dengan cempluk-cempluk tadi, leluhur kita mampu membangun candi Prambanan, membangun candi Borobudur. Dengan cempluk-cempluk tadi itu, leluhur kita mampu membuat negara besar yang namanya Majapahit. Jadi tidak salah kiranya kalau Kampung Cempluk adalah putra-putra Majapahit yang mengajak bersama berdiri tegak untuk membangun Nusantara kembali. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada Dama TV. Dengan semangat saudara-saudara, tetap kita ketemu di tiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi jam 12 Senin siang di dalam Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.